Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, rindu sekali sama ibu. Ya Tuh. malu. Ibu ya. Jadi Indah liburan atau Kangen sama ibu. liburan Jadi- sudah berapa lama ini di Jayapura? Kalau kesininya Selasa pagi kemarin landing sini. Baru 2 hari lalu. Ya, terus besok mau ke Nabire karena suamiku pindah dinas ke Nabire. Oh gitu. Jadi pertama Jayapura, pindah Ke Sorong. Sorong. Saya tuh. Jayapura Pindah ke pindah Sorong. Sorong 2018, terus 2021 pindah kemarin Makassar. pindah Makassar. Sekarang sudah 2 tahun. Itu pindahnya ikut suami atau Kalau pindah ke Makassar tidak. ke Makassar Tidak. keinginan sendiri? SK karena Oh SK. gitu. Oh. Kalau suami dari Sorong pindah ke Jayapura. Terus sekarang dapat SK lagi ke Nabire. Jadi- PLN ya? Iya. Jadi kita dalam rangka membantu suami packing ke sini. Gitu. Gitu Ibu. Saya kira Ibu sudah nggak di SMA 4. Masih lah, masih. Cuman SMA 4 sekarang tambah maju. Alhamdulillah. Dulu kan angkatannya Indah, IPA-nya paling 3 kelas ya? Sekarang IPA-nya satu angkatan 7 kelas. Wow. IPS? IPS-nya satu angkatan 5 kelas. Siswanya semua 1, 10, 11, 12, hampir 1.500. Total. Banyak. Emang sekarang semakin keren-keren. Anak SMA 4. Kasih Mbak. Tapi zamanku juga tetap keren sih. Tapi tambah keren maksudnya. Kalau dulu angkatannya Indah kan kita hafal satu kelas semua. Iya. Dari ujung ke ujung hafal. Karena sedikit juga, Bu. Sekarang sudah susah hafal. Tapi sekarang memang banyak yang mau daftar di SMA 4 kok. Iya sih. Tapi Ibu masih ajar matematika? Masih lah. Oh tidak, tapi tahun ini itu kan kita ada pelajaran apa nih apa namanya kurikulum merdeka kan. Jadi bukan hanya bu guru saja sih, beberapa guru yang lain kayak guru bahasa Inggris, guru ekonomi, bukan hajar bidang itu saja tapi ada ngajar pelajaran lain lagi. Oh, apa Bu? Kewirausahaan. Oh, sekarang biar kayak negeri juga disuruh ajar itu. kewirausahaan. Jadi kayak kemarin belajar apa? kemarin itu waktu menjelang PTS kita mengarahkan mereka membuat tepung sagu, jadi mengangkat kearifan lokal. Untuk yang di Papua ini kan paling banyak sagu. Jadi mereka mengolah dari tepung basah bukan dari sagu basah ke menjadi tepung sagu. Itu PTS-nya. Terus pas semester 1-nya dikasih kebebasan tiap kelas. Jadi satu kelas tuh guru pembimbingnya 2 tim. Jadi bu guru dengan Bu Bet Sabah. Kenapa Bu Bet masih ingat Bu Bet Sabah? Masih. Jadi bu guru tim dan Bu Bet Sabah ngajar di kelas 10A. Jadi mereka dikasih kebebasan, sekolah kasih kebebasan setiap kelas itu buat produk, tapi dari bahan dasarnya tepung sagu. Kelasnya bu guru bikin bakso sayur. Isinya itu pentolannya biasa dari kanji kan. Iya, Kita ganti daging tepung sama sagi, kanji. tepung sagu. Mie. Jadi pentolannya mie-nya juga. Yang uniknya itu mie-nya itu warna hijau kan. Jadi ala-ala mie lemonilo. Iya, yang healthy gitu. Jadi pakai tepung sagu dia jadi kenyal mie-nya. Oh, justru iya sih karena sagu kan juga jadinya memang kenyal Jadi kan. mie-nya itu kita makan rasa-rasa cendol. Oh, dia Dia lebih mungkin dia kayak kenyal. tepung beras jatuhnya, mirip-mirip Tepung kayak. kanji. Tepung kanji. Nggak tahu. Jadi mie-nya lebih enak Kalau pakai pentolannya? tepung sagu. Pentolannya tuh unik. Jadi pentolannya itu ada pentolan jagung, isi jagung, isi wortel. Tapi tetap pakai daging. Iya. Kasih. Ya, kasih. Ini ada bakso isi jagung, isi wortel, isi buncis sama isi ikan asar. Jadi kalau dibelah dalamnya ikan asar. Ikan asar juga kan kearifan lokal. Betul. Gitu.
Dagingnya sih Kayaknya. tetap sama, cuma Tapi tetap pakai daging sapi. tetap. Cuma biasa kan pentuan kan kanji. Mm-mm. Ini ganti tepung Tapi sagu. teksturnya sama. Sama sih, kok tekstur sama. Jadi waktu membuat itu pada saat penerimaan rapot, jadi orang tua datang, dan kayak dibasarkan gitu. Oh. Yang beli orang tua. Bagus, kreatif memang. Tapi memang wajib ada. Iya, tapi harus Bukan tetap berbahan dasar sagu, tapi tiap kelas kan bikinnya beda-beda. Sambil makan. Jadi produknya itu per kelas jatuhnya. Iya, kerja tim per kelas. Ada yang bikin cireng dari tepung sagu, brownies dari tepung sagu. Kalau brownies kayaknya di Sentani ada. Brownies tepung sagu. Kayaknya aku pernah lihat tokonya. Brownies Tapi sagu sih, tapi baksonya- nggak tahu maksudnya dia bentuk Bakso olahnya. sebenarnya di sini kan Papua sebenarnya produknya ikan asar toh, tapi kan jarang ya ada. Padahal kan yang- kearifan lokal lebih unik. Iya, Kalau sebenarnya yang peminatnya isi banyak. daging kan udah banyak, isi daging cincang, isi apa. Kalau ikan Iya. asar kan mungkin karena ikan asar mahal kali ya. Toh? Tapi Lebih sebenarnya mahal. peminatnya, kalau di sini banyak peminatnya ikan asar. Ikan asar, iya. Cuma harganya lebih mahal. Gitu. Baru baby sudah berapa? Belum ada. Belum ada ya? Nggak apa-apa. Ibu punya anak udah besar-besar, gemoy-gemoy. Tahu dari? Dari Facebook. Oh, Facebook. Tapi nggak pernah like kayaknya. Saya tuh tipe yang Oh, nggak sampein ya. gimana Nggak ya? like apalagi komen ya. Iya, kayak silent reader gitu loh. Chat pun, WA pun kadang perasaanku tuh kayak sudah dibalas, tapi ternyata belum terbalas-balas begitu. Jadi cuma memantau di belakang layar ya. Kayak cuman silent reader Oh, cukup gitu. tahu gitu. Dulu seangkatan, Bonita, iya Bonita. Angel, Oh, Danang sama-sama. Danang yang sekarang dokter. kayaknya Danang. Kalau ini siapa nih? Imas. Imas Wikandaru. kayaknya ya? bukan. Bukan ya. Nggak tahu ya. Bella. Bella Firman ya, dokter toh. Muhriana Burhan. Iya, Ana, itu. Kens di mana ya? Kens di Bank Samadi. Papua. Eh? Di Bank Bank Papua. Terus Gitu. ini di mana? Kejaksaan ya? Kejaksaan Namanya Negeri apa? Makassar. Kejaksaan Negeri Makassar. Sebagai kepala apa? Tidak. Nanti kan Masih. nanti judulnya bersuai dengan kepala kejaksaan apa? Enggak, belum. Kalau ke Kajarinya kan eselon 3. Kalau saya kan masih apalah, astaga, masih paling Itu maksudnya tahta tes terendah. gitu ya? Ada Iya. kayak tes CPNS. Oh. Kan CPNS dulu tuh, Bu. Tapi memang formasinya calon jaksa. Oh. CPNS tuh tesku tuh 2014 akhir. Di sini Itu untuk semua jurusan IPA IPS atau kalau calon jaksa ilmu hukum. oh. S1-nya hukum, harus hukum. hukumnya. Tapi di kejaksaan Oh, tuh itu harus sarjana Hukum. yang hukum baru bisa. kalau untuk jaksa kayak jaksa, hakim, Oh, ini ada advokat. hukum? Iya. Walah, baru ngeh kok. Jadi SMA-nya IPA, tapi kuliah ambil hukum. Jadi waktu kuliah itu panjang lagi ceritanya. Unhas ya. Nggak Umi. Oh, Umi. Kan waktu SMA tuh saya lulus yang UT School itu loh, Bu. Apa? UT School Apa ada itu? itu. Ada tuh yang dulu di sekolah diumumkan. Saya Nita Oh, lupa Merdekawati. ingat. Nah, itu ceritanya itu kan kayak ikatan dinas Oh dengan iya, Yuti yang United Tractor. oh iya gitu. United Tractor. Iya betul. Katanya nggak mau karena kena oli-oli, kotor-kotor kan. Tidak juga sebenarnya tuh saya sudah masuk, tuh sudah belajar. Ada sih niat, cuma yang dipelajari itu lebih ke pelajaran anak-anak STM yang mesin, Lapangan elektronik gitu itu ya. ya kayak saya tidak tahu itu Kan kayak yang laki-laki toh. iya, terus kan kayak tidak ada basicku itu toh. Jadi memang sebuntu sekali, buntu sebuntu-buntunya gitu. Jadi kayak bosan, maksudnya aduh, saya nggak ngerti sama Harusnya sekali ada hukum. gitu. Akhirnya keluar dari situ. Tapi dia tuh sudah berapa lama? baru belajar kayak belum 1 bulan. Oh belum 1 bulan. Terus kayak apa namanya? Waktu itu daftar kedokteran UMI karena Unhas sudah tutup. UMI tertulisnya lulus.
Terus padahal Tidak mengerti juga padahal tidak belajar. oh gitu. Terus Tapi nggak ambil. wawancaranya tidak lulus. Oh. Jadi wawancaranya tidak lulus, tapi karena sudah lulus tertulis, akhirnya katanya bebas pilih fakultas mana saja. Oh, gitu. Terus waktu itu tuh bingung kalau apa ya, kalau teknik, maksudnya bingung gambarannya mau jadi apa gitu. Kalau apa namanya ekonomi, aduh suka sih matematika, tapi matematika lagi kayak di otak aku tuh waktu itu kayak ujung-ujungnya jadi pegawai bank kalau ekonomi kan. Padahal sebenarnya tidak sih. Suka yang kerja di bank. Tidak, waktu itu belum tidak minat gitu maksudnya. Habis itu bingung apa kayaknya kalau komputer IT, aduh saya bukan anak-anak IT gitu. Jadi hukum ya. Jadi akhirnya hukum aja. Sudah, akhirnya hukum. Itu dari lulus kuliah ke tembus kejaksaan berapa lama? Kan lulus SMA 2010 langsung kuliah toh. Wisuda 2014. Terus waktu itu tuh sebenarnya waktu itu tuh mau ambil S2 di UGM, notaris. Kenotariatan. Cuman karena kan saya bingung, hukum ini mau jadi apa lagi tuh? Jadi advokat. Nggak ngerti jalurnya gimana. Terus udah sambil tunggu, waktu itu di Biak gitu, di Biak. Karena kayaknya puasa kak apa gitu. Majapahit kan di Biak, jadi saya ke Biak. Karena sudah habis wisuda juga tuh, nggak ada kegiatan. UGM S2-nya itu tutup masih lama, kayak bulan Oktober. Waktu itu tuh kayak masih bulan Juli apa. Tutup apa buka? Tutup katanya, kata temanku yang daftar juga katanya masih lama, nanti aja katanya gitu baru daftar, masih lama-lama. Pas di Biak, lihatlah pengumuman CPNS. Kejaksaan ini ya? Kan waktu itu sudah satu pintu Kemenpan. Oh. Memang sudah lewat Kemenpan. Tesnya juga sudah kayak sekarang yang CAT itu loh Bu. Sudah iseng-iseng daftar. Kalau sarjana hukum kan ya profesi hukum kan hakim, jaksa, advokat kan cuma itulah toh. Waktu itu hakim memang maunya hakim, tapi hakimnya tidak buka. Mahkamah Agung waktu itu tidak buka calon hakim. Akhirnya jaksa, kejaksaan ada buka. Udah dari situ belajar CAT, belajar tiap hari. Di sini tesnya. Waktu itu sudah pakai itu juga. Formasinya dibutuhkan banyak ya? Kalau waktu itu 1.000 formasi untuk banyak, jaksa, ya? cuman kan se-Indonesia. Oh. Pendaftarnya waktu itu 28.000. Banyak Banyak ya? Jadi diurutkan, urutan 1 sampai 1.000 itu yang diambil. Untuk semua. Jadi berarti bisa saja nilainya. penempatannya tuh kita tesnya di Jayapura, penempatannya dapat di provinsi lain ya? Iya bisa, memang kan kalau kejaksaan kan memang di Jakarta pusatnya tuh. Di Tapi Kejaksaan itu Agung. beruntung bisa dapat tetap di Papua. Nah, nggak tahu sih. Jadi waktu itu di sini saya lupa sih di sini tuh total yang tes berapa. Tapi sudah sistem CAT. Di waktu itu di LPMP kah yang di Kota Raja itu kah? ya. Nah, itu saya lupa sih Bu Guru berapa orang dari sini, tapi yang lulus. Jadi kalau sudah lulus tahap 1 itu kita tes tahap 2-nya di Sentra Sulawesi Selatan. Nah, yang lulus dari Papua tuh cuma 3 orang. Termasuk saya untuk tahap 1. Terus di Sulsel itu di Makassar tesnya wawancara, terus bidang juga ada tentang hukum, terus psikotes, wawancara psikotes juga ada. Itu yang lulus dari Papua cuma saya. Memang Dari 3 cuma itu 1. dikerucutkan sisa 1. Itu yang untuk seluruh Indonesia. Jadi kan diurutkan misalnya, nggak tahu sih lupa waktu itu zaman itu yang lulus tahap 1 kayak dari 28.000 sisa berapa orang nih, nggak tahu sih berapa, lupa. Nah habis itu tes tahap 2 lagi. Nah nilai tahap 1 dengan tahap 2 dijumlahkan terus dicari rata-ratanya, diurutkan 1 sampai 1.000 itu yang lulus Indonesia, termasuk saya. Ada Tapi peringkat berapa? Urutan berapa? ibu gitu. Oh enggak, 1.450 angkatanku. 1.000 itu total dengan formasi-formasi lain selain calon jaksa di kejaksaan. Jadi calon jaksanya itu 450. Jadi untuk Papua jadi cuma 1. Cuma 1 waktu itu. Jadi nggak tahu ya, mungkin nggak tahu
apa pertimbangannya sampai mungkin karena memang cuma satu yang lulus, Jadi bisa saja ada dikasih provinsi gitu. yang nggak lolos ya? Ada, harusnya bisa Hah? bisa jadi karena kan? diurutkan Diurutkan bukan. se-Indonesia tuh. Tapi mulai tahun 2000 Jadi nggak dikasih berapa ya? kuota Papua harus berapa? Nggak. Nggak ya, pokoknya apa namanya? Ada nggak hal-hal yang paling berat Indah alami selama menjadi jaksa? paling berat sampai saat ini itu ada sih, Apa tuh? ada kayak kemarin waktu kalau di kita tuh ada namanya tahap 2 tuh penyerahan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan. Nah di situ tuh kita periksa lagi tersangkanya, tanya-tanya kenapa melakukan ini, bagaimana caranya, ya begitulah. Dan setelah tahu, jadinya sedih. Oh ternyata sebenarnya anak ini dia melakukan hal ini itu karena orang tuanya tuh suka pukul dia, terus suka marahi dia, dibilang anak tidak berguna, dibilang menangis, dibilang tidak bisa menghasilkan uang, padahal dia masih sekolah. Jadi akhirnya anak itu pikirannya bagaimana caranya dia bisa dapat uang, toh guru. Jadi dia melakukan hal yang dilarang, tujuannya cuma mau kasih uang ke orang tuanya. Terus pada saat diperiksa anaknya memang kayak polos sekali dari mukanya. Memang kan tiap hari saya lihat tersangka, tahu lah mana memang pura-pura polos, mana polos gitu toh. Sampai saya, teman-temanku tuh semua menangis. Sedih sih. Tapi selama Indah jadi jaksa nih, pernah nggak ada kayak semacam ancaman gitu kan? Atau Ada kok teror itu. dari apa gitu, Tapi dari mana? ada sih ya? tapi kayak masih tidak terlalu inilah. Masih Ada bisa. sih ada. Yang paling berat ancamannya itu yang seperti apa? Paling berat. Tidak sampai yang diancam, enggak sih. Enggak, Karena ya? kalau saya sih sama tersangkaku saya baik sih. Cuman adalah perkara yang mungkin tapi dari pihak korban. Dia merasa ini pidana, tapi menurutku ini perdata. Kan pidana dengan perdata tuh kadang tipis. Nah, waktu itu berkasnya sudah datang Bu Guru. Saya kasihlah petunjuk ke polisi untuk dilengkapi. Cuman nggak tahu mungkin polisinya juga kurang ngerti. Akhirnya berkas itu nggak lengkap-lengkap. Padahal yang saya sudah minta tuh jelas. Toh kalau bisa penuhi ini berarti dia pidana. Tapi polisi nggak penuhi. Tapi kan mungkin korban merasa saya yang salah. Toh sudah tiap hari ada, bukan tiap hari sih, kayak seminggu sekali ada nomor baru yang WA. Kayak gitu. Tapi habis itu nomor itu kayaknya dia cuma beli nomor cuma buat WA, habis itu udah buang. Karena minggu depannya tuh nomor baru lagi yang lain lagi kayak gitu-gitu. Jadi hanya sebatas terornya, sebatas WA ya, nggak sampai lebih dari itu ya. Padahal maksudku kalau misalnya memang polisi merasa itu pidana, ya silahkan expose di depannya di kejaksaan toh gitu sama pimpinan. Kalau bukan cuman saya yang berpendapat itu perdata, ya tidak masalah, kita pidanakan. Tapi kan banyak juga yang merasa itu perdata gitu. Dan kita yang babak belur nanti di persidangan harus buktikan bahwa itu pidana. Gitu. Jadi Indah sudah terbiasa ya hadapi persidangan-persidangan gitu ya. Ya, lumayan. Terus kasus terbesar apa yang pernah Indah tangani? Kalau di Kasus terbesar. Makassar tuh yang viral kemarin ada tuh banyak sih yang viral, yang pembunuhan sebelum Verdi Sambo. Jadi yang pembunuhan pelakunya Kasatpol PP aktif. Itu. Terus yang kemarin ini viral-viral di Makassar sih Bu. Kalau yang terakhir yang viral se Indonesia tuh yang pembunuhan anak di bawah umur yang ceritanya organnya mau dijual. Tuh, terus Indah kemarin ya jaksanya ya. terus kemarin ada lagi yang baru-baru viral di Makassar yang penganiayaan gara-gara baju thrifting itu. Berarti kalau sempat viral-viral gitu, Indah juga biasa ini ya, menjalani wawancara-wawancara gitu. Kalau media kita setempat. sekarang tuh Bu Guru, kalau mau kita di kejaksaan punya itu
Humas. Jadi itu di bagian Intel. Jadi kalau untuk kewartawan nanti Intel yang melalui Intel. Kalau di Kejaksaan Agung kan lewat Kapus Penkum atau kalau tingkat provinsi namanya Kasih Penkum. Kalau di Kejari dia melalui Kasih Intel. Jadi kayak semacam humasnya yang memberi informasi Iya. ya. Jadi bukan Indahnya langsung diwawancara gitu. Paling cuma mendampingi tapi sudah memberikan informasi sih ke yang bersangkutan ke Kasih Intelnya. Oh iya. Gitu. Terus terakhir nih, pesan-pesan buat adik-adik tingkat di SMA 4 supaya bisa sukses kayak Indah. Aduh, amin. Iya. Pesan-pesannya belajar sih. Ya. Yang saya ingat itu waktu tes CAT, guru memang CAT itu kan kita kurang 1 poin aja kita nggak lulus. Kan ada tiga apa sih namanya tes itu TIU, TWK sama TKP kalau nggak salah itu. Itu 1 poin aja nggak lulus antara 3 itu kan kita nggak lulus toh passing grade-nya. Itu memang saya belajar sih 1 bulan saya belajar dari buku-buku yang di Gramet beli aja. Nggak ada kayak bimbingan belajar khusus untuk tes Sekarang itu kayaknya ya? ada. Oh, sekarang ada ya? Sekarang Dulu kayaknya nggak ada. ya? Dulu zamanku tuh 2014 belum. Jadi saya beli buku itu, terus saya pasang alarm. Kan biasanya itu kan waktunya cuma 100 menit. Memang betul-betul 100 menit. Kalau misalnya hari ini tuh saya cuma bisa kerja setengahnya. Oh, berarti besok harus meningkat lagi sampai memang 1 bulan sampai betul-betul saya bisa kuasai dalam 100 menit itu manage waktunya tuh bagaimana sampai semuanya tuh bisa diisi. Bisa pas ya. Memang belajar Dan intinya hasilnya belajar. akhirnya jadi tertinggi nomor 1 di Papua. Tidak tahu waktu itu. Ya pokoknya waktu itu tuh satu-satunya yang lulus dari Papua. Satu-satunya yang lulus dari Papua yang ya? sampai tahap akhir. Oke, sukses untuk Indah. Amin, terima kasih. Setelah lulus CPNS ada pendidikannya lagi ya, 6 bulan ya? Jadi setelah CPNS kan PNS tau Praja, Platsar, terus PNS, terus kalau kejaksaan itu untuk calon jaksa kita menunggu panggilan untuk sekolah pendidikan jaksa lagi 6 bulan. Itu pesertanya dari seluruh Indonesia ya? Iya. Terus katanya Terus waktu masuk 10 besar angkatanku 2018 itu kebetulan saya masuk 10 besar 10 kebetulan. besar se-Indonesia. Ranking 7 waktu itu. Jadi hitungannya nasional dong ya, 10 besar. Iya, waktu selama pendidikan toh. Terus sudah kalau masuk 10 besar itu kita boleh memilih penempatan di mana. Itu privilege-nya 10 besar, atau dikasih penghargaannya itu. Nah, karena suami di Sorong, jadi saya pilih di Sorong. Sorong ya. Padahal kalau mau pilih Jakarta bisa, Bisa. Jawa Barat bisa. Bisa. Cuma karena suami di Sorong, akhirnya Indah Pilih pilih Sorong Sorong. ya. Walaupun kalau pilih Sorong nggak harus 10 besar juga ya. Kalau waktu itu kan karena teman-teman rata-rata kan Indonesia tengah Barat. ke barat, juga tahu. Jadi kan jarang memang yang mau ke Papua. Sudah. Jadi sebenarnya bisa juga sih, tapi nggak tahu Demi rezekinya mengabdi waktu itu ya. rezekinya waktu itu. Iya. Beruntung aja waktu itu kayaknya Bu Guru. Jadi mungkin cukup sampai di sini pertemuannya kita dengan salah satu orang sukses alumni Aduh, amin. SMA Negeri 4 Jayapura. Jadi sebenarnya kan Indah sebenarnya dari IPA ya. Iya. SMA-nya IPA tapi juga bisa sukses di jurusan selain IPA. Jadi sebenarnya IPA tuh bukan segala-galanya ya. Dalam Iya. arti kan biasa orang ngotot maunya harus IPA. Iya, Kesannya betul. IPA tuh gimana. Ambil waktu itu IPA karena memang saya suka IPA. Terus pas lulus SMA, mikirnya kalau saya kan anaknya suka coba yang baru. Sempat mikir kayak kalau IPA lagi kayak bosan tuh Bu. Maksudnya Oh, suka dengan tantangan. iya, kalau gitu ya. hukum itu waktu itu kayak kita menghafal kayak keren aja nih tahu-tahu pasal, asik. Berarti Jadi kan sebenarnya bidang IPS juga menjanjikan ya. Iya, banyak. Jangan beranggapan segala sesuatunya tuh harus IPA. Iya, betul. Karena orang kan selalu Mindset lama sih kayaknya IPA tuh yang menurutku itu. terpintar atau gimana. Jadi mau jurusan apapun, Intinya yang penting kita tekuni dengan baik. Toh? apa ya? Be the best version of your life di manapun. Oh gitu. Artinya dilarang merokok guys. Jadi kayak IPS banyak. Hukum itu menurutku banyak. Masuk di mana saja. Bank butuh hukum.
bank-bank sekarang kan legalnya BUMN kan butuh hukum legalnya semua sih. Guru. Oke, jadi ini Ibu Jaksa Indah mau kembali lagi ke Makassar. Makassar. Ini di sini juga dalam rangka apa menemani suami ya. Menemani suami. Gitu. Oke. Nanti Dadah. kita jumpa lagi ya di Dadah. entah kapan. Semoga sesegera mungkin dah. Assalamualaikum.